Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azola, NIM 2016070126. Saya akan menjelaskan tentang pembahasan soal matematika dasar atau MI. Saya dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Saya akan membahas materi soal tentang 1. Bilangan bulat, 2. Kesebangunan dan kesejajaran, 3. Satuan pengukuran yaitu panjang, berat, dan waktu, 4. Jarak dan kecepatan, 5. Penyajian data yaitu tabel, diagram batang, garis, dan lingkaran, 6. Pemusatan data yaitu mean, median, dan modus. Soal bilangan bulat. Tentukan hasil dari min 142 buka kurung 394 ditambah min 262 tutup kurung ditambah 126. Jadi yang dikerjakan terlebih dahulu yaitu yang di dalam kurung 394 ditambah min 262 yaitu 132. Jadi min 142 dikurang 394 ditambah min 262 ditambah 126 sama dengan min 124 dikurang 132 ditambah 126 sama dengan min 274 ditambah 126 sama dengan min 148. Jadi operasi hitung di dalam tanda kurung dikerjakan terlebih dahulu, lalu kerjakan urut dari kiri. 2. Tentukan hasil dari 298 dikurang buka kurung min 132 ditambah 341 tutup kurung dibagi min 19 dikali min 27 sama dengan. Yang dikerjakan terlebih dahulu yaitu yang di dalam kurung min 132 ditambah 341. Jadi 298 dikurang min 132 ditambah 341 dibagi min 19 dikali min 27 sama dengan 298 dikurang 209 dibagi min 19 dikali min 27 sama dengan 298 dikurang 29 sama dengan 1. Jadi dahulukan operasi dalam tanda kurung, kemudian pembagian dan perkalian. Soal kesejajaran dan kesebangunan. 1. Dua buah persegi panjang A, B, C, D dengan panjang 20 cm, tinggi 12 cm, dan persegi panjang PQRS dengan panjang 15 cm dan tinggi yang tidak diketahui. Persegi panjang ini sebangun. Tentukan keliling persegi panjang PQRS. Maka PS per BC sama dengan PQ per AB, PS per 12 sama dengan 15 per 20, 20 dikali PS sama dengan 12 dikali 15, PS sama dengan 180 dibagi 20, PS sama dengan 9 cm. 2. Sebuah foto berbentuk persegi panjang diletakkan di atas selebar karton berukuran 40 cm dikali 30 cm. Di sebelah kiri kanan dan atas foto terdapat sisa karton masing-masing selebar 5 cm. Jika foto dan karton itu sebangun, maka lebar sisa karton di bawah foto adalah. Jawab. Karena foto dan karton sebangun, maka perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian sama besar. Pada soal diketahui ukuran karton adalah 40 cm kali 30. Sedangkan ukuran fotonya belum diketahui. Berdasarkan sisa karton, maka kita peroleh ukuran foto sebagai berikut. Lebar foto sama dengan 30 dikurang sisa atas kurang sisa bawah. Lebar sama dengan 30 dikurang 5 dikurang X. L sama dengan 25 dikurang X. Lebar foto P sama dengan 40 dikurang sisi kiri kurang sisi kanan. P sama dengan 40 dikurang 5 dikurang 5. P sama dengan 30 cm. Perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian sama dengan panjang foto per panjang karton sama dengan lebar foto per lebar karton sama dengan 30 per 40 sama dengan 25 dikurang X per 30 sama dengan 4. 25 kurang X sama dengan 90 sama dengan 25 kurang X sama dengan 22,5. X sama dengan 2,5 cm. Soal satuan pengukuran panjang, berat, dan waktu. 1. Bagaimana pemanfaatan dari pengukuran panjang, berat, dan waktu dalam kehidupan sehari-hari? Jawab.
Manfaat pengukuran panjang, berat, dan waktu dalam kehidupan sehari-hari sangatlah penting. Dengan adanya satuan panjang, kita bisa menghitung panjangnya suatu benda. Dan dengan adanya suatu waktu, kita bisa mengetahui berapa lama jarak kota A ke kota B. Dan dengan adanya satuan berat, kita bisa mengetahui beberapa berat suatu benda yang ingin kita ketahui. 2. Saya dapat menyelesaikan soal pilihan ganda selama 65 menit dan soal uraian seperempat jam. Teman saya Ilham dapat menyelesaikan seluruh soal selama 1,5 jam. Berapa selisih waktu yang saya gunakan dan Ilham untuk menyelesaikan soal tersebut? Jawab, lama saya mengerjakan soal sama dengan 65 menit ditambah seperempat jam sama dengan 65 menit ditambah seperempat dikali 60 menit sama dengan 80 menit. Selisih waktu saya dan Ilham sama dengan 1,5 jam dikurang 80 menit sama dengan 2/3 dikali 60 dikurang 80 menit sama dengan 90 menit dikurang 80 menit sama dengan 10 menit. Jadi selisih waktu saya dan Ilham adalah 10 menit. Soal tentang jarak dan kecepatan. 1. Ilham mengendarai sepeda motor menuju rumah nenek pada pukul 8:55 dengan kecepatan rata-rata 44 km. Jika Ilham tiba di rumah nenek pukul 10:10, jarak antara rumah Ilham dan nenek adalah? Jawab, waktu perjalanan Ilham sama dengan 10:10 dikurang 8:55 sama dengan 1 jam 15 menit sama dengan 1 jam 15/60 jam sama dengan 1/4 jam. Jarak antara rumah Ilham dan nenek adalah 1/4 dikali 44 sama dengan 5/4 dikali 44 sama dengan 55 km. Jadi, jarak antara rumah Ilham dan nenek adalah 55 km. 2. Jarak antara kota A dan kota B melalui salah satu rute adalah 120 km. Dani berangkat ke kota A menuju kota B mengendarai sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 58 km per jam. 15 menit kemudian, Budi berangkat dari kota B menuju kota A melalui rute yang sama, mengendarai mobil dengan kecepatan rata-rata 66 km per jam. Budi akan berpapasan dengan Dani setelah menempuh jarak berapa? Jawab, selisih waktu keberangkatan mereka adalah 15 menit. Dalam selang waktu 15 menit, Dani sudah menempuh jarak sama dengan 15 menit kali 58 km per jam sama dengan 1/4 jam dikali 58 km per jam sama dengan 14,5 km. Misalkan waktu Dani dan Budi berpapasan adalah T jam. Jarak yang ditempuh Dani dan Budi seharusnya 58 km per jam dikali T jam ditambah 66 km per jam dikali T jam ditambah 14,5 km sama dengan 120 km. Sama dengan 58 ditambah 66 dikali T sama dengan 120 dikurang 14,5 km. 124 dikali T sama dengan 105,5 km. T sama dengan 105,5 per 124 per jam sama dengan 0,8508064516 jam atau 0,85 jam. Jadi mereka berpapasan setelah menempuh jarak 0,85 jam. Soal penyajian data. 1. Banyak hewan di sebuah peternakan disajikan dalam bentuk diagram lingkaran. Jika banyak sapi adalah 20% atau 60 ekor, kerbau 15%, itik 25%, dan ayam 40%, berapa banyak selisih ayam dan itik? Jawab, presentasi banyak ternak sapi pada diagram tersebut adalah 20%. Presentasi banyak ternak ayam adalah 100% dikurang 20 ditambah 15 ditambah 25% sama dengan 100% dikurang 60% sama dengan 40%. Banyak setiap jenis ternak dapat ditentukan dengan membandingkan dengan banyak sapi. Banyak kerbau sama dengan 15% per 20% dikali 60 sama dengan 45 ekor. Banyak ayam sama dengan 40% per 20% dikali 60 sama dengan 120 ekor.
banyak itik sama dengan 25% per 20% dikali 60 sama dengan 75 ekor. Jadi selisih banyak ayam dan itik di peternakan adalah 120 dikurang 75 sama dengan 45 ekor. Data berat badan siswa kelas 8 dalam kilogram adalah 45, 42, 44, 43, 42, 46, 42, 45, 46, 43, 44, 45, 43, 44, 46, 42, 46, 42, 43, 44. Buatlah tabel yang ditunjukkan data di atas. Jadi tabelnya adalah siswa yang berat 42 kg ada 5 orang, siswa yang berat 43 kg ada 4 orang, 44 kg ada 4 orang, 45 kg ada 3 orang, 46 kg ada 4 orang. Jadi tabelnya adalah sesuai dengan yang saya sebutkan tadi. Soal pemusatan data. 1. Data hasil ulangan matematika kelas 6 di sekolah dasar. Nilai 5 sebanyak 4 siswa, 6 sebanyak 6 siswa, 7 sebanyak 12 siswa, 8 sebanyak 7 siswa, 9 sebanyak 6 siswa, 10 sebanyak 5 siswa. Rata-rata dan median dari data di atas adalah. Jawab. Kita cari jumlah nilai dengan cara mengalikan nilai dengan banyak siswa. 5 kali 4 sama dengan 20, 6 kali 6 sama dengan 36, 7 kali 12 sama dengan 84, 8 kali 7 sama dengan 56, 9 kali 6 sama dengan 54, 10 kali 6 sama dengan 50. Jumlah semua nilai sama dengan 300. Jumlah semua siswa sama dengan 40. Rata-rata jumlah nilai dibagi banyak siswa. Rata-rata sama dengan 300 dibagi 40 sama dengan 7,5. Untuk mencari median, urutkan data dari yang terkecil seperti berikut: 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 10, 10. Banyak data sama dengan 40. Karena banyak data genap, maka nilai median sama dengan jumlah kedua data yang berada di tengah dibagi 2. Yang tidak dicoret adalah mediannya. Median sama dengan nilai data ke-19 ditambah nilai data ke-20 dibagi 2. Median sama dengan 7 ditambah 7 dibagi 2 sama dengan median sama dengan 7. Jadi rata-rata sama dengan 7,5 dan median sama dengan 7. 2. 10 orang siswa dijadikan sampel dan dihitung tinggi badannya. Hasil pengukuran tinggi badan ke-10 siswa tersebut adalah sebagai berikut: 172, 167, 180, 171, 169, 160, 175, 173, 170, 165. Hitunglah median dari data tinggi badan siswa. Jawab. Karena jumlah data genap, maka penghitung median menggunakan rumus median untuk data genap. Proses penghitungnya adalah sebagai berikut. Median sama dengan setengah X dikali 10 per 2 ditambah X 10 per 2 ditambah 1 sama dengan 1 per 2 X 5 ditambah X 6. Penghitungan median data genap. Untuk melanjutkan penghitungan, kita harus terlebih dahulu mengetahui nilai X 5 dan X 6. Kedua nilai data tersebut dapat diperoleh dengan mengurutkan semua data. Hasil pengurutan data A adalah sebagai berikut: 160, 165, 167, 169, 170, 171, 172, 173, 175, 180. Dari pengurutan data tersebut diperoleh nilai X sama dengan 170 dan X6 sama dengan 171. Dengan demikian, penghitungan median dapat dilanjutkan. Median sama dengan setengah 170 ditambah 171 sama dengan setengah 341 sama dengan 170,5.